side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jaya Motor. Ya, seperti tadi kalian lihat, saya mau memberikan ide kreatif baru khusus pengguna motor tua, mau seperti Mazda E2000 seperti punya saya, mobil Cherry atau mobil Kijang yang lama, khususnya mobil tua. Kita bisa bikin variasi yang bagus teman-teman, yang menarik. Ini berfungsi juga untuk nambah keren mobil kita, walaupun mobil tua tapi aplikasi seperti mobil baru. Mobil baru kan begitu dia teman-teman, baru buka pintu lampu ratingnya akan nyala dia, tempat-tempatnya itu lampu tanda bahaya, berarti bila kita buka pintunya akan terbuka, dan di belakang para pengendara akan melihat mobil kita pada saat malam, pada saat hari-hari gelap misalnya. Nah, pengerjaannya sangat gampang sekali teman-teman. Cukup bahan saklar, bel, dioda, dan relay. Mari kita simak tutorialnya teman-teman, biar kalian tidak penasaran. Ya, ini sirkuit perkabelannya teman-teman. Pada umumnya mobil sirkuit perkabelannya ini positifnya dia standby, dari aki strumnya akan mengalir ke sistem perkabelan lampu kabin mobil ya. Positifnya dia standby dia. Pada saat pintu dibuka, maka positif ini akan bertemu dengan ground, sehingga lampu kabin akan menyala. Pada saat dibuka cetek gitu, maka lampu kabin akan menyala. Nah, tutorial saya pada hari ini yaitu begini teman-teman. Ini caranya, perkabelannya dari sekring menuju relay kodenya ini 30 menuju sekring. Yang 85 kita hubungkan ke kabel positif di lampu kabin. Yang dari sekring kita hubungan langsung ke 85 yang menuju lampu kabin ya. Pokoknya kita cek dulu, hubungkan ke lampu kabin. Kabelnya di lampu kabin kita cek, salah satunya kita ambil. Nah, 886 kita hubungkan ke switch. Switch mobil biasanya kabelnya ada satu dia. Nah, kabel switchnya ini berhubungan dengan min lampu kabin. Min lampu kabin ini sini ke sini, yang dari pintu kiri juga akan ke sini dia. Semua akan menuju switch dia, jadi satu dia. Nah, kita hubungkan ke salah satu switchnya di sini. Kita gabung aja kabelnya ini, kabel yang di switch ini ke 86.
ke 86 ya. 86 menuju switch pintu salah satu. Yang 87 kita hubungkan langsung ke flasher yang kodenya B. Nah, yang kodenya L kita hubungkan ke dioda itu kita butuh 2 dioda untuk lampu rating kanan, dioda untuk lampu rating kiri. Nah, di sini fungsi dioda adalah untuk menyearahkan arus setrum dari flasher ini. Jadinya setrumnya yang masuk ke dioda ini keluar ke sini tidak akan bisa lagi dia kembali lagi ke flasher ini. Maka setrumnya dari sini. Misalnya pada saat ini tidak berfungsi, pada saat ngerating kayak rating standar ini, setrum dari sini tidak akan lagi masuk ke sirkuit perkabelan yang di dalam tutorial yang saya buat ini. Nah, di sini tadi ada kedengeran suara bel. Ini tambahan aja teman-teman, kalau kalian pengen ada pengaman, kita langsung hubungkan ke kabel yang ada kode L setelah flasher dia. Setelah flasher sebelum dioda. Kita hubungkan ke bel. Belnya itu kita kasih massa. Jangan lupa teman-teman, ini kita kasih saklar dia belnya ya, untuk kita mantau kapan kita gunakan. Kalau kita nggak gunakan belnya ini, kita bisa off kan. Maka yang berfungsi hanyalah lampu tanda bahaya aja, rating hazard yang nyala pada saat pintu mobil kita buka. Nah, di sini saya jelaskan lagi, fungsi relay di sini adalah untuk sebagai saklar dia. Pada saat pintu mobil dibuka, mainnya lampu ini akan bertemu dengan ground. Nah, di sini juga relay ini akan mendapat ground ya, jadinya setrum yang standby dari sekring ini akan menyambung ke 87 dan 30. Jadinya setrumnya akan langsung di bypass ke flasher di sini. Nah, pada saat pintu ditutup, maka relay ini tidak mendapat ground ya, makanya dia akan terputus. Makanya kita gunakan relay ini untuk sebagai saklar ya, pemutus dan penghubung. Pada saat pintu dibuka, maka dia akan mendapat min, relaynya akan nyambung. Pada saat ditutup, dia tidak akan mendapat massa ya, relaynya, maka dia akan terbuka saklarnya, sehingga relay ini tidak berfungsi. Nah, ini sedikit, ini kan rangkaian rating kiri dan rating kanan. Nah, di sini ada dioda teman-teman. Fungsi dioda ini adalah untuk mengarahkan arus strum dari rangkaian setrum pintu kabin atau penerangan kabin. Jadinya pada saat kita ngerating standar, arus strum yang dari bolam dari kabel ini akan dia ke sini dia. Karena ada dioda di sini, setrumnya tidak akan bisa melewati dioda ini. Jadinya fungsinya dioda ini adalah untuk menyalahkan arus strum. Begitu juga yang kiri, yang kanan. Setrum yang dari
kabel rating kanan pada saat dihidupkan dia tidak akan bisa melewati dioda. Jadinya walaupun kita hidupin lampu standar secara normal, pada saat pintu ditutup dia tidak akan bekerja dia. Ya, demikian, moga mengerti. Ya, begini teman-teman rangkaiannya, ini belum dirapikan. Ini saya jelaskan sekali lagi. Untuk ini kode 30 kita langsung ke positif baterai dia. Tuh yang 30 ini udah tak pasang ini. Yang 30 langsung ke positif baterai. Kalau yang ini yang 85 kita hubungkan ke sirkuit kabel yang di pintu ke lampu penerangan ruangan kabin. Kita sambung langsung aja. Terus yang 86 kita hubungkan ke ground, ke min dia, ke body dia, bisa juga ke body. Yang ini 86 kita ke body. Terus yang 87 kita hubungkan ke relay. Ini relay namanya, relay ke ini ikut B dia. Nah, yang ini yang L nya kita hubungkan ke, ini tak lepas dulu ya, yang L nya ini kita hubungkan ke relay dia, bukan relay nih, ini kiprok ini. Kalau ini tak pakai kiprok, ini sama aja, ini dioda nih teman-teman. Fungsi kiprok adalah untuk mengarahkan setrum, atau dioda juga sama fungsinya untuk mengarahkan setrum. Dia cuma keluar, fungsinya cuma setrum bisa masuk dia, tapi tidak bisa balik lagi. Fungsinya ini pada saat ini udah tidak terpakai, pada saat kita udah tutup pintu, pada saat kita ngeriting kiri atau ngeriting kanan, setrum yang dari arah kita ngeriting ini tidak masuk lagi ke sirkuit perkabelannya ini. Jadinya setrumnya hanya bisa keluar aja dan tidak bisa masuk. Fungsinya gitu teman-teman. Nah, ini kebetulan saya pakai alat ini seadanya, ini kiprok. Jadinya setrumnya ini masuk, dioda masuk dari flasher, masuk dioda, keluar menuju rating kiri dan rating kanan. Nah, untuk sirkuit belnya ini tambahan aja teman-teman, tambahan. Ini kita hubungkan langsung ke setelah flasher L, kodenya L itu kita hubungkan ke sana. Nah, ini kita isi saklar dan saklarnya kita hubungkan ke min. Kalian nggak isi ini juga nggak apa-apa teman-teman, biar nggak repot. Kalau pengen aman mobilnya, kita isi ini. Ya, demikian teman-teman, semoga kalian mengerti dengan tutorial saya. Pokoknya intinya setrum 885 ke sirkuit lampu kabin, 30 positif baterai, terus 85 masa ground, 87 menuju flasher fungsinya untuk ngatur kedipan lampu rating. Nah di sini kita masuk ke dari 87, masuk dioda dulu, dioda untuk rating kiri dan dioda untuk rating kanan. Strumnya masuk dioda, keluar dia ke rating kiri, rating kanan. Jadinya pada saat ini tidak dipakai sirkuit ini, pada saat pintu kita tutup semua, maka sirkuit perkabelan ini tidak terpakai. Makanya
setrum yang dari rating standar, dia tidak akan masuk lagi ke sirkuit perkabelan ini karena ditahan sama dioda ini. Jadinya strum masuk, tidak bisa keluar lagi. Ya, demikian teman-teman tutorial dari saya. Semoga kalian mengerti, bisa diaplikasikan di mobil-mobil tua seperti punya saya Mazda i2000 dan mobil-mobil Kijang lainnya. Kalau kalian belum paham, bisa kalian komen-komen di bawah, nanti saya bisa jelaskan secara lebih singkat. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.